Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk pelajaran kelas 3. Yang pertama adalah konsep wilayah. Standar kompetensinya dalam menganalisis wilayah dan perwilayahan. Kompetensi dasarnya dalam menganalisis kaitan antara konsep wilayah dan perwilayahan dengan perencanaan pembangunan. Indikatornya merumuskan konsep wilayah dan perwilayahan, mengidentifikasi wilayah yang termasuk wilayah formal, mana yang termasuk wilayah fungsional, membedakan generalisasi dan klasifikasi wilayah, menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan. Nah, di sini pengertian dari wilayah adalah yang disebut dengan regional. Biasanya disebut dengan regional, yaitu suatu bagian dari ruang permukaan bumi yang memiliki karakter atau ciri khas yang dapat membedakan dengan kondisi ruang di sekitarnya. Nah, yang lain tidak usah. Menurut Taylor, permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah sekitarnya berdasarkan kenampakan karakteristik tertentu. Jadi suatu wilayah itu dikatakan sebuah wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang bisa dibedakan dengan daerah sekitarnya. Kemudian ini adalah klasifikasi dari wilayah. Jadi wilayah itu dibagi menjadi dua, yaitu wilayah fungsional dan wilayah formal. Wilayah fungsional memiliki ketergantungan antara pusat dengan daerah perkembangannya atau daerah belakangannya. Contohnya kota dengan desa, fungsinya beda. Untuk kota, misalnya kota itu sebagai pemasok barang-barang industri untuk desa, sedangkan desa itu sebagai pemasok bahan makanan atau bahan pokok dari kota. Jadi antara kota dengan desa itu saling ketergantungan, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, wilayah formal. Wilayah yang memiliki sifat dan ciri yang sama dalam aspek tertentu. Jadi wilayah ini formal atau khusus. Khusus digunakan untuk apa? Contohnya daerah pertanian. Nah, berarti daerah tersebut hanya digunakan untuk wilayah pertanian, tidak untuk perumahan dan tidak untuk pertokoan, tapi khusus untuk daerah pertanian. Kemudian yang kedua contohnya adalah industri. Nah, jadi contoh industri itu adalah di daerah kawasan Gresik, kawasan industri Gresik, petrokimia. Kemudian di wilayah Surabaya yaitu wilayah industri yaitu di daerah Rungkut. Nah, itu adalah wilayah khusus. Jadi daerah yang memang dikhususkan untuk kegiatan tertentu itu wilayah formal. Nah, sekarang yang kedua, perwilayahan merupakan cara kerja dalam mengelompokkan wilayah yang serupa atau memiliki ciri yang sama dalam suatu kelompok wilayah tertentu. Tujuannya adalah meratakan pembangunan sehingga mengurangi kesenjangan. Jadi tidak ada kesenjangan antara daerah satu dengan daerah lain. Yang kedua, memudahkan koordinasi antar wilayah dalam pembangunan. Yang ketiga, mengelompokkan objek atau fenomena geosfer yang homogen sehingga mudah diidentifikasi. Jadi misalnya, kalau daerah itu khusus untuk daerah tertentu, jadi kita mudah mengidentifikasinya. Kalau misalnya terpencar-pencar, nah kita misalnya ingin menganalisis suatu daerah banjir. Nah, kalau misalnya daerah pengelompokannya itu beda-beda, kita akan kesulitan mengkoordinator, mengelompokkan. Nah, itu tujuan dari perwilayahan. Contoh lagi wilayah industri. Itu kalau tidak dijadikan satu untuk penyaluran barang, itu akan mengalami kesulitan. Contoh, biaya pengiriman akan membengkak. Kalau misalnya di dalam satu daerah atau di dalam satu wilayah, itu nanti akan mempermudah, satu mengurangi pengeluaran untuk penyaluran barang, ya. Nah, itu salah satu tujuan dari perwilayahan atau pewilayahan atau juga pengelompokan wilayah yang memiliki ciri tertentu dan sama. Kemudian ini adalah cara untuk
proses pewilayahan atau pengelompokan. Satu, menghilangkan bagian yang dianggap kurang penting dalam menentukan regional. Yang kedua, klasifikasi wilayah membagi permukaan bumi secara sistematis menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, untuk yang pertama, menghilangkan bagian yang kurang penting. Misalnya itu ada antara minoritas dengan mayoritas. Nah, yang minoritas itu dihilangkan atau dipindah ke daerah lain yang sekiranya masih ada yang kosong. Nah, jadi khusus untuk daerah itu yang mayoritas digunakan untuk daerah atau generalisasi wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, membagi permukaan bumi secara sistematis. Jadi permukaan bumi itu di petak-petak. Kasarnya di petak-petak, digunakan ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, itu diklasifikasikan. Kemudian lanjut, pusat pertumbuhan. Wilayah memiliki tingkat pertumbuhan sangat cepat dan dapat dijadikan pusat pembangunan sehingga mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Nah, wilayah pertumbuhan atau pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang memiliki pertumbuhan sangat cepat dibandingkan daerah yang lainnya. Jadi pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan daerah yang lainnya. Contohnya antara Surabaya dengan Gresik. Kenapa tidak memilih Gresik? Karena Surabaya lebih besar dan perkembangannya juga lebih cepat. Maka Surabaya dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, di sini ciri pusat pertumbuhan adalah hubungan internal dalam berbagai sektor, efek pengganda, konsentrasi geografis mendorong daerah belakangnya atau daerah di sekitarnya. Kemudian ini ada teori pusat pertumbuhan, ada teori kutub, ada tempat sentral.